saya bilang, Bismillahi. Turbatu. Di bagian mana? Coba keliling. Lihat perutnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah. Seorang wanita punya kedudukan yang sangat istimewa. Dalam agama Islam, manusia didaulat menjadi madrasah pertama penerus keturunan sebuah bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, di beberapa kondisi, wanita punya titik lemah berupa ketidakstabilan emosi. Dan inilah salah satu cara jin bisa masuk dan mengusik jiwa kaum Hawa. Bu Astuti, kondisinya saat ini seperti apa, Ibu? Ini lagi keadaannya lagi lemes sekali, lagi gemetar, dan badannya terasa panas sama kuping dan kepala. Ini sudah berapa lama, Bu, kondisi seperti ini? Udah 20 tahun, Mbak. Selain gangguan yang tadi disebutkan, ada yang gatal enggak, Bu? Gatal-gatal di area tubuh? Enggak, Tat. Paling kalau saya lagi sholat atau lagi baca Al-Quran, itu badan berasa panas sekali, kayak kebakar. Terus kayak ada yang jalan di dalam perut. Sering hilang keseimbangan ya? Iya, Tat. Ini kenapa, Ustaz Faizar? Kemungkinan besar memang seperti ada indikasi kasus sihir ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung terapi saja. Ya, sekarang kita sudah di rumahnya Ibu Astuti. Jadi ini Ustaz Faizar, selanjutnya kita ngapain lagi nih untuk Bu Astuti? Kita cek dulu Ibu Astutinya. Ibu bisa senderan di sofa. Lihat, jangan merem ya. Diperiksa di sini. Deteksi awal yang dilakukan Ustadz Muhammad Faizar langsung membuat Ibu Astuti bereaksi. Ya, dari reaksi awal yang dilihatkan oleh Bu Astuti, ini menunjukkan bahwasanya gangguan utamanya ada di area rahim dan juga jantung. Kenapa kami bisa berkesimpulan demikian? Karena biasanya jin yang dia memperlihatkan reaksi tertawa di awal ruqyah, dia pasti sudah menduduki di area jantungnya. Karena itu juga salah satu sirkulasi darah ke seluruh tubuh manusia. Dan ada juga faktor-faktor yang menyerang di area reproduksinya. Kini, Ustadz Muhammad Faizar mulai melakukan proses ruqyah. Gangguan-gangguan di alam mimpi dan di alam nyata kini terbukti. Benar. Jin sudah bersarang dan mengendalikan pikiran Ibu Astuti hingga menjadi was-was dan benci kepada sang suami, Bapak Parwito. Ya, salah satu sihir memang bertujuan memisahkan pasangan suami istri. Tidak harus sampai bercerai. Intinya, ketika jin berhasil menghasut pasangan manusia untuk mulai menjauh dan membenci, maka misi jin berhasil. Tak hanya suami yang jadi sasaran, sang anak Cindy juga menjadi target kebencian jin. Ngaji yang orang ngaji tahajud. Meski jin semakin lantang, Bapak Parwito dan Cindy tak menyerah. Mereka terus menemani dan membimbing Ibu Astuti agar beristighfar dan memohon bantuan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustaz Faizar, ini kenapa Bu Astuti berulang kali di ruqyah reaksinya sama dan sepertinya bandel, Ustaz? Sebenarnya yang namanya gangguan jin insya Allah tidak ada yang susah. Yang bikin susah itu adalah karena yang bisa menjadi kuncian setan dalam tubuh. Fisik yang dia tinggali sudah sangat lemah. Kemudian kedua, adanya efek-efek obat penenang. Ketiga, adanya jimat-jimat yang masih tersimpan. Keempat, adanya buhul sihir yang mungkin ada di sekitaran rumah yang pertama kali sihir itu masuk. Maka langkah baiknya ini mungkin kita telusuri di rumah yang dulu pernah ditinggali, rumah Mbah.
Berarti Rumah habis Mbah. ini kita telusuri buhul-buhul sihir ya? Ya, kita langsung ke rumah Mbah saja. Monggo, Bu. Ibu. Bu. Dan rupanya benar, baru saja mendekati rumah, Ibu Astuti tak kuat lagi menahan aura buhul sihir yang ditancapkan di rumah orang tuanya. Kami terus berusaha menyadarkan Ibu Astuti. Kali ini Ibu Astuti berubah, gerak tubuhnya semakin tak lazim. Kita akan melakukan penelusuran ya Ustadz Faizar untuk mencari buhul sihir yang diduga ada di area sini Ustadz. Jadi kita deteksinya gimana nih? Yang pertama, pelajaran dari beberapa masyayikh guru-guru kami di Mesir khususnya, ketika ada bagian rumah yang memang ditanami sihir atau ditaburkan gitu ya, itu biasanya akan membuat tanaman yang ditanam di situ itu sering rusak, layu atau tidak tahan lama. Ini Mbah katanya ada tempat yang seperti itu ya. Temu di Mbah? Gitu di sono. Kalau ditanamin enggak itu tanamannya Layu. iya layu ya. Di tengah itu ya, Mbah? Iya, iya. Ya jadi Ustadz Faizar ini diduga daerah sekitar sini ya yang layu dan mati terus. Jadi selanjutnya apa nih Ustadz Faizar? Nanti kita rukyah air, ini campur garam, kita percikan saja. Itu kita siram di daerah yang sering layu kalau ditanami pohon-pohonan. Air yang telah dirukyah mulai disiramkan. Seketika, Ibu Astuti kembali bereaksi dalam rumah. Seakan-akan, jin di dalam raga Ibu Astuti tidak nyaman karena sarang dan istananya dihancurkan. Wallahu alam bisawab. Kini, Ibu Astuti didekatkan dengan lokasi buhul sihir. Jin pun kembali mengambil kesadaran Ibu Astuti, semakin menunjukkan keberadaannya. Tanah, ambil aja Pak. Ikuti apa yang saya bilang. Bismillahi. Turbatu. Ardina. Biriqoti. Ba'dina. Yusfa. Saqimuna. Bi'idni. Rabbina. Taruh sini. Set. Buka kopinya Pak. Ustadz pun terus mengejar titik ini agar jin bisa segera dikeluarkan. Kosokin. Sok. Selain menyiramkan air rukyah ke bagian kaki, Ustadz juga meminta Ayo, Bapak jangan Parwito terus, dan kosokin, Cindy kosokin. menggosokkan tanah ke bagian kaki Ibu Astuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Saya berusaha menguatkan orang tua Ibu Astuti yang terkejut melihat kondisi anaknya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina. Ayat-ayat rukyah dibacakan. Jin semakin melemah. Cindy, putri Ibu Astuti, membantu proses rukyah. Ya, dalam kondisi pasien yang diserang seperti ini, kondisi keluarga harus saling menguatkan. Karena tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba tangan Ibu Astuti bergerak, mengais-ngais tanah seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Ustadz Muhammad Faizar langsung menggali, mencari buhul sihir yang kemungkinan ditanamkan. Fisik buhul tak ditemukan. Ya, memang tidak semua buhul bisa ditemukan. Tapi jika sudah disiramkan air rukyah, insya Allah artinya buhul sudah dihancurkan. Ayo Bu, coba berdiri. Langkah Ibu Astuti ditarik kekuatan goib ke arah sumur. Allahu Akbar. Kemudian azan pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air dari dalam sumur ke seluruh tubuh Ibu Astuti. Sebuah proses rukyah memang bukan perkara sederhana dan instan.
Dari kasus sihir seperti yang diderita Ibu Astuti, Ustadz Muhammad Faizar juga perlu memulihkan kondisi medis pasiennya. Pemirsa, kita membutuhkan bahan-bahan tambahan untuk mendukung proses ruqyah. Semua bahan kita blender jadi satu tanpa air, hingga semua bahan-bahannya menjadi halus. Alhamdulillah pemirsa, bahan sudah jadi. Selanjutnya akan kita ruqyah. Nah, untuk cara konsumsinya sehari sekali saja, dan jusnya ini kalau bisa ditaruh di kulkas, kemudian ditutup supaya tidak terjadi fermentasi. Ya pemirsa, ramuan herbalnya sudah selesai dibuat oleh Ustadz Faizar. Nah, ini ramuannya sebenarnya untuk apa, Ustadz? Ini untuk menghilangkan kista yang ada di rahim. Nah, ini lebih khusus untuk ke situ. Untuk miom juga bagus. Untuk mengeceknya? Untuk ngecek ada kista atau tidak, kita bisa lihat dari jari jemari tangan ya. Maaf Bu, ini bisa kita lihat di area kelingkingnya itu bengkok ya. Yang paling dominan bengkoknya arah atas. Yang itu khusus. Oh ini? Di bagian sini ya? Ya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari mata. Tuh, kuratan-kuratan. Kemudian dari lidah, di ujung-ujungnya itu menghitam. Ini ayat ruqyah tadi sudah kita bacakan, ayat-ayat ruqyahnya. Tinggal langsung diminum saja. Racikan bawang lanang, bawang bombay, dan jeruk nipis mulai dimakan Ibu Astuti. Ya, dalam proses ruqyah, asupan herbal bermanfaat untuk memperbaiki fungsi organ tubuh yang bisa menjadi tempat jin bersarang. Namun bagi Ibu Astuti, racikan herbal yang sudah dibacakan ayat ruqyah melemahkan kekuatan jin di dalam dirinya. Lihat perutnya. Tak disangka, Ibu Astuti bereaksi. Perutnya membesar dan mengeras, layaknya seorang wanita yang sedang mengandung. Ini memang kalau dipegang perutnya Ibu Astuti memang terasa keras sekali. Kita butuh ibunya Bu Astuti ya. Nanti kita ruqyah bareng ibunya. Mbak, suruh dulu. Ustadz Muhammad Faizar kembali melakukan proses ruqyah. Kali ini, ibu kandung Ibu Astuti dilibatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dikelilingi, Ibu, Cindy dan Bapak Parwito, sihir yang bersemayam semakin melemah. Usapan penuh rasa sayang dari seorang ibu, doa seorang anak yang soleh, serta cinta kasih sang suami menjadi jalan terang kesembuhan Ibu Astuti dari jeratan jin kafir. Alhamdulillah, pemirsa, dengan perantaraan dan wasilah doa ibu dan juga doa putri yang solehah, proses pengeluaran jauh lebih mudah. Maka ini sebuah pelajaran yang sangat berharga yang sering saya sampaikan dan saya ulang-ulang, bahwasanya ruqyah yang paling mantap, yang paling dahsyat dan paling terasa di tubuh korban-korban sihir dan gangguan jin adalah ruqyah yang dibacakan orang-orang tersayang yang ada di rumah, baik dari bapak, dari ibu, atau bahkan dari anak-anaknya. Karena sungguh pusaka yang Allah berikan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu bisa digunakan untuk setiap mukmin. Satu kuncinya, yakin, dan tidak ada noda-noda kesyirikan yang masih tercampur di dalam keluarga tersebut. Kita doakan semoga keluarga Ibu Astuti diberikan perlindungan yang sempurna oleh Allah, dan kemudian diberikan kesembuhan yang tidak ada kambuh-kambuh lagi setelahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pasien kedua yang akan ditangani Ustadz Muhammad Faizar adalah Ibu Sukini. Apa Bu yang pengen diceritain? Apa keluhannya? Apa yang pengen Ibu curhatin? Cerita Bu. Pertama, mata saya kan sakit, terus sini semua, terus BAB-nya susah. Apa yang terjadi dengan aku
Ini cara Allah menyayangi aku. Allah membuka hatiku. Aku tahu aku terlalu banyak dosa. Busuk ini tangannya coba luruskan ke depan. Kita bisa lihat ya dari apa yang tadi kita sarankan ke busuk ini lebih cenderung ada juga jalur nasab. Ini gangguan utama sebenarnya dari tadi Ibu ceritakan semuanya, gangguan paling mendasar adalah di pencernaan, terkhusus di organ hati. Mungkin lambungnya juga bermasalah, cuma saya belum lihat lebih lanjut. Nanti kita langsung ruqyah saja, Mbak. Ditemani Bapak Trimo sang suami, Ibu Sukini mulai dibacakan ayat-ayat ruqyah. Baru saja proses ruqyah berjalan, ibu berusia 35 tahun ini sudah bereaksi. Reaksi Ibu Sukini tidak frontal. Jin tidak mengambil kesadaran Ibu Sukini sepenuhnya. Hanya saja, saya memperhatikan bagian mulut yang membentuk tanda tertentu. Selain itu, air mata Ibu Sukini juga terus mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Trimo, suami Ibu Sukini, dilibatkan dengan memegang bagian rahim dalam proses ruqyah selanjutnya. Bapak Trimo menjadi perantara ketika Ustadz Muhammad Faizar mulai kembali membacakan kalam ilahi. Jin masih bersembunyi di balik organ Ibu Sukini yang lemah. Kini proses ruqyah dilanjutkan dengan penelusuran. Dapur menjadi tujuan pertama. Di bagian depan lemari pendingin inilah Ibu Sukini kerap merasakan gangguan. Kalau Ibu? Kayak tadi kayak ada yang gerak kayak gitu. Di bagian mana? Coba kelilingi. Pas di sini. Tak hanya Ibu Sukini, Bapak Trimo terkadang juga dibuat bingung oleh jin ketika berada di titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. وبعزة الله التي لا ترم ولا تضم وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها عائد من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر معلن أو مصر. Tak lama Ibu Sukini kembali bereaksi, mengulangi gerakan yang sama. ومن شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma inna na'udhu bika bima sta'adha bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri ma yabghi. Ya pemirsa, saat ini Ustadz Muhammad Faizar sedang meruqyah area bagian dapur ini dengan air. Terlihat di sini reaksi Ibu Sukini sudah mulai terasa. Memang di titik ini adalah reaksi paling kuat. Ketika Ustadz Muhammad Faizar memercikan air ke seluruh bagian dapur, reaksi Ibu Sukini semakin keras. Kali ini bagian tangannya bergerak secara otomatis, seakan menghindari sesuatu. Kami terus berkeliling, mencari lagi titik-titik di mana jin bersarang dan bersembunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi. Lokasi kedua yang akan diruqyah Ustadz Muhammad Faizar dengan media air dan garam adalah sekeliling rumah. Ayat ruqyah kembali dibacakan ke dalam air. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ustadz Muhammad Faizar terus berkeliling. Di beberapa titik yang disiramkan air ruqyah, Ibu Sukini kembali menunjukkan reaksi yang sama. Istighfar terus terucap di bibir Ibu Sukini di sela-sela jin yang terus menunjukkan eksistensinya. Ya pemirsa, ini sekarang sudah sampai pada tahap untuk terapi herbal setelah tadi proses ruqyah di sekeliling rumah. Ya Ustadz, ini apa saja bahan herbalnya kali ini? Kalau ini adalah kangkung ya, gunanya untuk menguatkan rahim sama melancarkan buang air besar yang selama ini susah. Nanti tinggal kita ruqyah saja dengan bacakan surat Zalzalah, Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas, dan mungkin ada tambahan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian ini ada alpukat, jus alpukat ya, gunanya untuk mendetoks serta menurunkan kadar kolesterol. Kemudian alpukat ini nanti kita campurkan sama madu, tinggal dimakan saja seperti biasa. Dan tidak lupa kita harus ruqyah juga. Kalau untuk gangguan jin dan sihir, tidak cukup hanya makan makanan saja, nggak cukup hanya asupan nutrisi, melainkan juga harus ada yang namanya bacaan-bacaan doa dan ruqyah. Minum ya, langsung habis. Selain meminum jus kangkung, jus buah alpukat juga menjadi pengobatan herbal yang akan diberikan untuk Ibu Sukini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min dun. Setelah meminum asupan terapi herbal, Ibu Sukini kembali diruqyah oleh Ustadz Muhammad Faizar. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ustadz menggunakan metode tas'id, yaitu dengan meneteskan habatus sauda cair ke dalam rongga hidung Ibu Sukini. Pada hakikatnya, setan itu amat sangat susah untuk menembus benteng pertahanan manusia. Karena ketika manusia masih dalam keadaan fitrahnya yang masih suci, menetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala saat masih bayi, Allah sudah berikan hijab penghalang untuk menghalangi para setan itu menjahati manusia. Namun ada beberapa faktor yang menjadikan setan itu mudah masuk dan susah untuk dikeluarkan. Di antaranya, selain faktor akidah yang bobrok dan faktor guncangan kejiwaan pada diri marki, ada juga yang disebabkan karena makanan dan juga proses pencernaan yang bekerja tidak maksimal dan menyumbat aliran darah. Sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah inilah yang dijadikan oleh para setan sebagai tameng dan juga benteng, sehingga ketika diberikan nutrisi-nutrisi yang mendukung proses ruqyah, maka setan-setan tersebut bisa bersembunyi semau mereka. Oleh karenanya, kita butuh untuk mengeluarkan seluruh racun dan penghalang-penghalang yang ada pada sistem pencernaan manusia. Insya Allah, dengan itu semua, terapi khususnya ruqyah syariah akan berjalan dengan maksimal. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.